Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Idam Setiadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SAP 2000, yaitu tutorial menggambar Simple Beam. Nah, pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Simple Beam yang akan kita buat nanti memiliki bentang 10 meter dengan profil ini ya, profil penampangnya itu pakai beton bertulang dengan kuat tekannya 25 MPa. Terus ini nanti dia mendapatkan beban mati merata 10 kN sepanjang batang dan mendapatkan dua jenis beban hidup. Yang pertama itu beban hidup titik sebesar 15 kN dan beban hidup segitiga gini ya, mulai dari tengah bentang sampai ujung kanan bentang dengan beban terbesarnya 10 kN. Oke, langsung saja kita masuk ke subnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pencet ini ya. Awalnya kan kosong seperti ini teman-teman. Nah, ini kita file new atau langsung pencet ini aja, atau langsung Ctrl N juga bisa. New model. Satuannya kita assign ke default aja ya, kilonewton meter, suhunya Celsius. Nah, kita pilih yang beam. Oke, akan masuk ke Windows seperti ini teman-teman. Number of span-nya, jumlah bentangnya satu aja dengan panjang 10 meter gitu ya. 10 meter, beamsnya default, restraint jangan lupa kita cek, lalu klik OK. Ya, akan muncul dua window seperti ini teman-teman. Ini yang sebelah kiri ini 3D view, yang sebelah kanan EZ. Yang 3D view ini kita close saja karena kita belum membutuhkannya. Oke, pastikan tampilannya di apa ya namanya? Di 2D, sumbunya yang kelihatan X sama Z ya, teman-teman. Oke, saat kita pilih beam, nanti secara otomatis akan terassign seperti ini, teman-teman. Udah ada beamnya, udah ada tumpuannya. Nah, tapi yang jadi perhatian di sini, beamnya ini materialnya masih default FSCE 1, jadi perlu kita modifikasi. Oke, langsung saja yang pertama-tama kita define material. Untuk pada saat kita mencoba di kelas itu kita menggunakan material default ya, 4000 PSI. Nah, ini kita modif karena kuat tekannya itu mana ya, kuat tekan. Nah, ini FC aksennya ini kita pakai 25 MPa, sedangkan di sini masih 27, sekian 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 gitulah. Nah, ini 4000 PSI namanya bisa kita ganti aja teman-teman, 25 MPa. Nah, yang kita ganti cukup ininya aja, FC-nya aja, karena di soal hanya itu yang diketahui, 25 MPa. Nah, kita tulisnya 25 sama satuannya sekaligus aja gitu teman-teman. Nanti secara otomatis dia akan menyesuaikan sesuai satuan ini ya, kilonewton meter. 25 MPa berarti kalau jadi kilonewton sama meter itu kan jadinya KPa ya, berarti 25.000. Nah, lalu klik OK. Di sini namanya juga udah ganti ya, 25 MPa teman-teman. Lalu kita bikin section properties baru. Nah, ini kita bikin baru, kita pilih concrete atau beton ya. Karena di sini beton bertulang, maka ini tulangannya nanti tetap kita biarkan seperti ini aja teman-teman. Ini lebarnya, tingginya itu tadi 40 cm dan lebarnya 30 cm. Nah, ini kita kasih namanya apa ya, BT ya, beton bertulang 30 40 atau 40 30 ya, 40 30 30 40 teman-teman, karena biasanya penyebutan itu X dulu baru Y gitu ya. Materialnya 25 MPa, terus concrete reinforcement kita biarkan seperti ini aja teman-teman. Oh iya, ya, kita biarkan seperti ini aja, lalu klik OK. Nah, kita udah punya penampang beton bertulang ya teman-teman, dengan kuat tekannya 25 MPa. Langsung aja kita assign ke balok yang kita punyai tadi. Caranya kita select balok, lalu masuk ke assign, lalu ke frame dan pilih frame section. Nah, di sini kita pilih yang BT 30 40 ini teman-teman. Kita assign, kita apply, lalu klik OK. Untuk memastikan dia udah terassign atau belum, kita bisa langsung select baloknya lalu kita klik kanan teman-teman. Nah,
Di sini section propertiesnya udah BT 30/40, berarti udah oke ya teman-teman ya. Oke, itu buat baloknya. Lalu sekarang kita define bebannya teman-teman. Karena kita punya dua jenis beban ya, itu beban hidup dan beban mati. Nah ini kita masuk ke load pattern dulu teman-teman. Di sini baru ada beban hidup. Nah kita tambahkan, baru ada beban mati, mohon maaf. Nah kita tambahkan beban hidup. Kita tulis lift namanya, lalu type-nya kita pilih lift juga, lalu kita add new load pattern. Nah udah oke ya teman-teman, udah dua jenis beban. Yang lift ini self weight multiplier-nya 0. Kita klik OK, lalu kita masuk ke load combination. Nah load combination ini kita tambah baru teman-teman, karena kita pengen pakai kombinasi dari SNE ya, yaitu 1,2D ditambah 1,6L gitu ya teman-teman ya. Nah di date ini kita kasih 1,2 scale vektornya, lalu untuk lift kita kasih 1,6. Udah, lalu kita klik OK. Nah sekarang kita masukkan beban-beban yang ada di soal ini ya teman-teman ya. Kita lihat lagi soalnya. Oke, dia KD beban matinya 10 kN sepanjang betang, ada beban hidup di tengah bentang titik berupa beban titik ya teman-teman ya, 15 kN sama beban segitiga. Oke, langsung aja kita assign. Ini kita select dulu batangnya teman-teman, lalu kita assign frame load distributed. Yang pertama itu kan beban mati ya teman-teman ya. Oke, terus dia bebannya sebesar 10 kN. Kita pilih aja yang uniform ini, kita isi 10, yang ini kita biarin default, lalu kita klik apply. Oke, dia sudah terassign seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita assign lagi teman-teman beban hidup. Oh, ini bukan ya, biar simple, biar kita udah di window ini ya, window distributed load. Nah kita masukin sekalian beban segitiganya teman-teman. Nah ini kita pilih lift, terus kita add existing load ya, karena ini kalau kita replace itu yang beban mati yang tadi bakal kehapus gitu teman-teman. Nah kita pilih yang add existing load, kita pilih lift. Nah ini uniformnya kita pilih 0 teman-teman, karena beban yang akan kita buat itu beban segitiga ya. Dia di ujung bentang kanan, dia beban maksimalnya 10 kN dan di tengah bentang 0. Berarti kita pilih seperti ini teman-teman. Dari relatif ya, karena ini jaraknya relatif, jadi dia setengah bentang itu 0,5, itu dia 0. Nah untuk panjang relatifnya 1, untuk full bentangnya ya, di kanan gitu ya, kita masukkan beban 10 kN. Nah saat kita apply nanti dia akan berbentuk beban segitiga seperti ini teman-teman, dan dia beban hidup. Oke, setelah beban hidup segitiga kita masukkan juga beban hidup yang titik teman-teman. Kita masuk ke frame load. Nah ini di sini kita pilih point. Oke, pilih point, kita add existing load, jangan lupa kita ganti ke lift. Nah loadnya ini kita kasih 15 di setengah bentang ya teman-teman ya. Kita apply aja. Oke, nah tadi kan kita ngesain beban mati 10 kN merata gitu ya teman-teman ya, sama beban segitiga, tapi kok waktu kita assign yang titik kok beban yang lain hilang. Nah itu sebenarnya nggak hilang teman-teman, cuma dia bersembunyi aja. Nah itu bisa kita tampilin. Caranya gimana? Kita masuk ke display, lalu show object load assign. Nah kita pilih yang frame. Nah ini kalau kita mau lihat lagi beban matinya tadi, kita pilih yang load patternnya dead teman-teman. Nah dia seperti ini. Untuk yang lift dia seperti ini, beban titik sama segitiga ya teman-teman ya, udah sesuai sama soal. Oke, bentangnya 10 meter, FC aksen 25 MPa, terus section properties kita cek sekali lagi, BT 3040, kita double klik, kita lihat. Nah udah ini ya teman-teman ya, tingginya 40 cm, lebarnya 30 cm, dia ada tulangannya karena beton bertulang. Nah untuk konfigurasi tulangan kita pakai konfigurasi default aja teman-teman. Oke, nah habis ini bisa kita run. Oh iya, sebelum itu teman-teman, di load cases ini ada yang namanya modal. Nah ini kita belum belajar modal, jadi kita delete terlebih dahulu, atau nggak di delete juga nggak apa-apa. Nanti waktu nge-run itu kita pilih yang do not run buat modal. Oke, lalu jangan lupa kita save. Kita kasih nama apa ya teman-teman ya, simple beam beban segitiga, simple beam plus beban segitiga. Oke, kita save aja, lalu bisa kita run teman-teman.
Nah ini date sama live-nya kita run ya, actionnya run. Kita langsung klik aja run now. Oke, seperti ini teman-teman hasil analisis struktur kita. Ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, ada beam dengan tumpuan sama bebannya nggak kelihatan ya teman-teman ya, bisa kita lihat dengan ini di display tadi. Lalu ini untuk bentuk deform shape karena beban mati ya teman-teman, karena beban mati dia terdeformasi seperti ini, sedangkan kalau karena beban hidup dia terdeformasi sedemikian rupa, lebih berat yang beban deadnya ya teman-teman ya, makanya tadi defleksinya lebih gede. Nah ini kombinasi, karena kombinasi dia seperti ini defleksinya teman-teman. Lalu kita bisa lihat juga reaksi tumpuannya teman-teman. Reaksi tumpuan berarti kita pilih yang ini, yang show forces atau apa tadi, atau stresses. Nah kita pilih yang join, kita pilih join, kita karena beban matinya kita dead, kita apply. Nah dia muncul reaksi ini teman-teman. Buat nampilin value-nya, oh ya ini harusnya value-nya tertampil ya teman-teman ya, tapi entah kenapa settingan sub saya mungkin yang kurang bener, jadi fontnya kecil sekali di sini sama di sini gitu ya teman-teman ya. Ya nanti saya modif lagi. Untuk saat ini seperti ini ya teman-teman ya reaksinya, tapi masih belum kelihatan. Oke, itu karena beban mati, terus ini karena beban hidup, sama-sama ada reaksi, cuman nilainya pasti berbeda ya teman-teman ya. Nah ini kita nggak bisa lihat teman-teman, kebetulan kecil sekali fontnya, mohon maaf. Nah oke, langsung kita lihat aja hasil dari momen yang dihasilkan karena beban tadi teman-teman. Nah bentuknya seperti ini, kurang lebih sama kayak diberi beban titik, karena yang dominan di sini itu beban ini ya teman-teman ya, beban mati, jadi cukup mendominasi. Nah ini biar kita tahu pengaruh beban segitiganya, biar kelihatan kita pilih yang karena lift aja teman-teman. Karena lift seperti ini, dia lurus gitu ya karena beban titik di sini, lalu dia nerima beban segitiga. Nah di sini melengkung gitu teman-teman. Karena yang dead tadi pengaruhnya cukup besar, 160 dibandingkan yang lift dia cuman 58 ya teman-teman ya. Makanya kalau kita apply ke beban kombinasi itu nampaknya ya setengah lingkaran biasa gitu teman-teman, padahal enggak, di sini dia lebih ada lengkungannya gitu ya harusnya ya. Kita scale-nya bisa kita atur-atur juga. Nah seperti ini teman-teman. Terlalu besar, satu aja kali ya. Masih terlalu besar, 0,5 ya. 0,1 ya teman-teman ya. Oke, masih terlalu besar, 0,05 deh. Nah mulai mendekati 0,01 teman-teman. Oke seperti ini, dia lengkungannya agak berbeda gitu ya teman-teman ya, misal 19. Nah dia lengkungannya berbeda karena di sini dia menerima beban merata, beban mati, terus di sini dia ketambahan beban titik sama beban segitiga, makanya lengkung di kiri sama di kanan itu nggak simetris gitu teman-teman. Ya oke, demikian video tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Idam Setiadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.